tripod horor lagi guys. Lama kita nggak konten tripod horor. Kenapa mati lampunya kak? Kalian kayak nggak tahu aja. Emang itu sedikit-sedikit mati, tiap berita mati. Capek-capek aja kami mengganti bohlamnya. Hari ini kita makan red dog teman-teman. Kebetulan ini menjelang maghrib ya. Gue tag kontennya. Kok nggak berani kak malam-malam? Udah kena mental gue. Ini tripodnya mendeteksi wajah teman-teman. Ya, mari kita makan. Ini yang paket berapa sih ini? Combo 4 deh kalau nggak salah ya. Udah lama juga nggak makan red dog. Kan nggak konten tripod horor. Oke. Sebenarnya ada cerita kemarinan itu hampir sebulan yang lalu lah. Ya. Enggak, itu baru mau diceritain. Nggak usah langsung caper itu ya. Sabar dulu. Pusing kali loh ya. Gitu aja lah ya. Red dog tuh. Toppingannya ini ada secret sauce. Bismillah. Mamma mia. Itu kayak pedas manis rasanya secret sauce-nya. Terus ini cheese. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Gak, lu tenang dulu, lu tenangin dulu diri lu. Jangan buru-buru deh, tenangin dulu diri lu. Jamaah yang berbahaya, baru baca doa, udah buru-buru aja ngedeketin gue. Iya guys. Gue udah gak ngerti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semoga yang aku makan jadi vitamin. Amin. Nih ya kalian ya guys ya. Ini jangan di-cut ya editor ya. Lihat ya. Ini kan bergerak ya dia ya. Ini orang belakang gua nggak ada. Ya. Kaca. Di seberang gue kaca meja makan. Gue percaya sama gue nggak ada ini apa namanya pura-pura di sini. Gak boleh menipu-nipu itu. Nggak ada guys. Ini tripod emang mendeteksi wajah teman-teman. Pakai sosis nggak enak ini. Sabar kata gua, jamaah yang berbahaya. Bismillah. Jadi ya, gua punya cerita. Demi Allah ini gua nggak bohong. Sebenarnya di rumah ini kan udah banyak aja kejadian itu ya. Kata gua dari hamil gua main tripod horror lah. Dari situlah gua tahu lah. Kalau di sini tuh ya namanya. Jadi kejadian itu hampir 1 bulan yang lalu. Gak boleh guys diceritain guys. Gak boleh. Marah dia gak boleh diceritain. Makan. Sini. Lu ke sini. Sini ya. Ceritain gak ya? Lanjut dia marah pula. Udah gue ceritain aja. Biarin. Enggak dulu gue. Jadi guys ya. Ceritanya. Ini siang-siang kejadiannya. Gue sama laki gue mau cabut nih, ya enggak? Posisinya ke lantai 2 nih. Nah, di depan kamar gue itu kamarnya si ibu tadinya. Sekarang udah dijadiin gudang. Kenapa? Karena ibu udah dipindahin ke kamar tamu. Biar apa? Biar kalau anak gue main sama si ibu lebih lega gitu ya. Jadi nggak cuma main di kamar gue, main di kamar ibu. Karena kamar ibu itu ada balkonnya. Singkat cerita, jadi udah sisa gudang, tapi masih kebuka gitu loh pintunya. Di situ juga tempat ibu kayak beres-beres gitu, kayak nyuci. Pokoknya laundry area deh di situ ya. Ibunya nyuci di situ, nyetrika di situ ya nggak. Jadi cerita gue dari bawah nih mau ke atas ngambil tas ya nggak. Naiklah gue ke kamar, set. Gue kayak yang buru-buru mau cabut gitu, paham nggak lo? Udah buru-buru gitu. Terus pas waktu gue mau turun gitu kan, jadi ceritanya awalnya si ibu di bawah nih. Terus pas gue ke atas, tiba-tiba pas gue keluar kamar mau turun lagi, gue ngomong gini. Jadi kayak sambil jalan karena gue udah lihat ibu kan, dia ngebelakangin gue. Terus gue bilang gini, Bu nanti jangan lupa ya bersihin kamar aku, kata gue begitu guys. Ibunya nggak nyaut. Terus gue bilang, Bu kata gue gitu, kok ibu nggak nyaut? Tahu nggak lo? Suara ibu di bawah bro. Dan ibu ngomong apa bu? Kata dia. Iya kan? Hah? Kok suara ibu di bawah? Kata gue. Langsung gue ngibrit itu kan. Lantai 2 ke lantai 1. Gak tau gue udah berapa belas anak tangga. Lu tahu cuma 3 langkah gue nyampe ke sini. Ibu gak di atas. Aku bilang. Ibu gak di atas. Terus tadi
siapa di atas ngebelakangin aku, pantesan ibu nggak jawab, kata gue begitu bro. Gue gemeteran bro, jadi gue nggak kebayang kalau si ibu itu menoleh ke belakang ibu. Apa ibu tuh? Ibu setan. Gue kagak ada netting gara-gara apa ya? Bentuk badannya sama. Iya nggak? Rambutnya dikuncir. Rambutnya dikuncirnya sama. Baju yang dipakainya sama. Cuma beda apa? Dia ngebelakangin gue doang. Diem doang. Di gudang itu bro. Di dekat pintu gudang itu ngebelakangin gue bro. Gue pikir si ibu lagi bersih-bersihin gudang. Ternyata dia masih di bawah. Itu kasus pemerintahan yang terjadi. Abis kejadian itu, anak gua sampai sekarang nih suka apa? Ngomong apa? Takut. Tiba-tiba dia lagi main. Takut. Tuh, kata dia. Gitu anak gua. Takut. Tuh. Jadi kami nggak pernah lagi ninggalin si baby itu sendiri. Misalnya nih, yang satu ke toilet, yang satu temenin baby. Sampai anak gua emang trauma juga ditinggalin sendiri, bro. Dan lu tahu waktu kejadian itu si ibu tadi itu posisi murotal gue udah rusak 2 hari. Jadi lagi proses pengiriman gitu loh, paham nggak? Pas hari itu sampai langsung gue putar. Murotal gue tuh nonstop bro. Kalau malam dibawanya TV juga di bawah nggak pernah mati dari awal beli sampai sekarang nggak pernah mati. Di bawah itu juga diputerin, tapi kayak Mekah live gitu loh. Jadi orang lagi umroh gitu. Kalau di bawah, kalau di kamar gue full murotal gitu. Soalnya apa ya? Banyak yang minta apa sih namanya, gue konten trip horror. Jujur gue takut gue. Terus ya, lampu ini masa gue mesti setiap minggu sih mengganti ya? Akhirnya dibiarin aja tiap minggu bro, hampir tiap minggu. Udah lah guys, udah mulai huru hara mereka. Jamaah yang berbayar, say bye dulu. Penonton bye gitu. Ayo lu ngomong. Tadi aja giliran gue lagi ngobrol aja lu caper aja. Lu mau cabut diam aja semuanya. Oke guys, sekian dulu. Sumpah demi Allah ini gak ada yang ngegerakin tripod gue. Dan gue udah gak berani take konten itu malam. Sekarang mau maghrib nih. Tuh jam ya, ini udah mau maghrib juga. Yang penting nih udah terobati kangen kalian sama tripod horror. Bye bye.